خير الخلق جميعا له أعلى مناسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ketika saya membantah pendapat Ustadz Badrus Salam LC dan Ustadz Abdul Aziz Darji LC tentang masalah mengadani mayit dan mengadani bayi yang baru dilahirkan, saya membantah pendapat mereka dengan pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan pendapatnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Lalu ada salah seorang, mungkin entah dari golongan apa ini ya, yang menasehati saya. Nama akunnya di sini adalah Abdul Rahman. Dia sok bijak menasehati saya dengan kata-katanya yang begitu panjang. Di antaranya yang bisa saya tangkap di sini, yang pertama, poin pertama adalah yang tahu kebenaran hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia hanya berijtihad. Betul mas, betul, memang seperti itu. Yang tahu kebenarannya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, ulama itu hanya berijtihad. Makanya jika terjadi perbedaan ijtihad, janganlah Anda, ustadz-ustadz Anda, ustadz-ustadz salafi ini langsung memvonis bid'ah kepada lawannya. Kepada orang yang tidak sama langsung divonis bid'ah. Anda mau contoh? Baik, Ustadz Firanda ketika mengomentari kitabnya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dia mengatakan sampai syirik itu ya. Terus ketika ada orang yang membaca burda karangan Imam Al-Busiri, ini ustadz-ustadz salafi menganggap itu adalah perbuatan syirik. Ketika ada orang yang salaman setelah sholat, ustadz-ustadz Anda, apa yang dikatakan oleh ustadz-ustadz Anda? Mereka mengatakan bid'ah. Ingat, setiap bid'ah itu sesat. Ingat, setiap sesat itu di neraka. Itu ulama Anda. Itu hasil ijtihad ulama yang diikuti oleh orang-orang aswaja. Tetapi ustadz-ustadz Anda malah membid'ahkan, mensyirikkan. Paham sampean mas? Jadi jangan mengajari kami tentang masalah saling menghargai. Kami di Aswaja memang dididik untuk saling menghargai. Saling menghargai, bahkan dengan orang yang tidak seiman dengan kita, kami tetap menghargai mas. Yang kedua yang saya tangkap dari komentar Anda, jadi jika ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ijtihad, kita sikapi dengan lapang dada, beda dengan kalian. Kata Anda seperti itu. Jika ada perbedaan ulama, seharusnya memang kita sikapi dengan lapang dada, beda dengan kalian. Nah, kalian di sini itu seharusnya Anda arahkan terhadap ustadz-ustadz Anda sendiri. Jika ada perbedaan ulama, masalah mengaji di kuburan misalnya, masalah burda, masalah maulid, masalah tahlilan, masalah kirim bacaan terhadap orang yang meninggal dunia, dan masalah lain-lain yang ranahnya itu adalah sifat ijtihadiyah, hasil ijtihad dari para ulama-ulama kita, kemudian Aswaja mengikuti ini dan orang-orang salafi mengikuti ini. Tetapi kenapa ustadz-ustadz Anda, ustadz-ustadz yang mengaku salafi ini dengan gencarnya membid'ahkan amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang Aswaja? Katanya harus berlapang dada mas. Lapang dada bagaimana itu Anda menyikapi kalau seperti itu? Maulid bid'ah. Terus selamatan untuk orang yang hamil bid'ah. Salaman setelah sholat bid'ah, zikir setelah sholat bid'ah, baca sholawat di sela-sela tarawih bid'ah. Lapang dada kalau seperti itu ya mas.
Yang ketiga yang saya tangkap dari komentar Anda, Imam Nawawi pasti pernah salah dalam berfatwa, tetapi tidak saling mencaci. Nggak tahu kalau kalian. Yang mencaci itu malah ulama-ulama Anda. Yang mencaci kami itu malah ustadz-ustadz Anda yang duluan. Kami hanya merespon, kami hanya membalas aksi yang dilakukan oleh ustadz-ustadz Anda. Jika ada asap, Mas, tentunya itu ada api. Jika kami bereaksi, Mas, tentunya itu adalah jawaban dari aksi yang dilakukan oleh ustadz-ustadz Anda selama ini, yang selalu membid'ahkan amaliyah kami, mensyirikkan kami malah yang bertawassul itu, Mas. Jika kami ungkap, jika kami bantah, bahkan kami bantah dengan ulama Anda sendiri, dengan ustadz-ustadz Anda sendiri pendapatnya yang kami ambil untuk membantah pendapat-pendapat ustadz kalian itu. Kenapa kalian sekarang sok bijak seperti ini, Mas? Terus selanjutnya, jika kami tidak sesuai dengan ulama, bukan berarti kami membid'ahkan ulama. Anda mungkin iya, bohong. Anda tidak percaya? Ustadz Yazid Jawas, Mas, Ustadz Yazid Jawas menganggap bahwa perkara ini adalah bid'ah. Silakan Anda ikuti. Apa Anda pura-pura tidak tahu bahwa ustadz-ustadz Anda selama ini selalu gencar membid'ahkan, selalu gencar mensirikan orang lain, terutama aswaja yang disirikan oleh Anda, oleh ustadz-ustadz Anda itu, Mas. Kemudian Anda memberikan contoh perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, bahwa perbedaan di antara guru dan murid ini tidak saling caci, tidak saling hina. Iya, betul, memang seperti itu. Yang diwarisi di aswaja memang seperti itu. Kami menghargai perbedaan pendapat di 4 mazhab itu, Mas. Kami menghargai. Yang tidak menghargai malah ustadz Anda. Sebagaimana Ustadz Yazid Jawas. Ustadz Yazid Jawas mengatakan kunut itu bid'ah. Kemudian Ustadz Hakim Abdad, kunut itu bid'ah, muhdas. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan di neraka, kan begitu, Mas. Anda pura-pura nggak tahu apa? Kalau kami sudah biasa dididik, kami di pesantren untuk memahami perbedaan. Bahkan di mazhab Syafi'iyah sendiri, Mas, banyak terjadi perbedaan. Kami sudah biasa seperti itu. Jika Anda menghormati kami lebih segan terhadap Anda, Mas. Kami lebih segan terhadap ulama-ulama Anda, terhadap ustadz-ustadz Anda. Tetapi jika ustadz-ustadz Anda masih gencar menyesatkan kami, menyerang amaliyah kami, membid'ahkan amaliyah kami yang merupakan hasil ijtihad dari ulama-ulama kami, maka kami akan tetap membongkar, membantah pendapat-pendapat ulama atau ustadz-ustadz Anda. Bahkan kalau bisa kami akan membenturkan pendapat-pendapat ustadz Anda itu dengan eseh-eseh Anda sendiri di Arab Saudi dan tokoh-tokoh para salafi, yakni Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Terakhir, Anda mengatakan, belum puaskah Anda mengadu domba sesama muslim yang satu dengan yang lain dengan konten-konten Anda, yakni saya. Jadi Anda mengatakan, apakah saya belum puas mengadu domba antara sesama muslim dengan konten-konten saya? Mas, yang adu domba itu siapa, Mas? Mengadu domba bagaimana, Mas? Saya dengan konten-konten ini berusaha membongkar, mengungkap bahwa di antara mereka sendiri ternyata, di antara ustadz-ustadz Wahabi, ustadz-ustadz Salafi yang ada di Indonesia ini, ternyata berbeda dengan pendapat ulama-ulama mereka di Arab Saudi. Berbeda dengan pendapat ulama mereka, junjungan mereka seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Bahkan mungkin terjadi perbedaan di antara ustadz dan ustadz mereka yang ada di Indonesia ini. Itu maksud kami dengan konten-konten kami, Mas. Artinya biar orang-orang seperti Anda, orang-orang Wahabi ini sadar, Mas, sadar bahwa perbedaan itu mesti terjadi. Jika terjadi perbedaan antara ustadz Anda dengan orang-orang aswaja, kemudian apakah boleh disesatkan? Apa boleh disyirikkan? Apa boleh dikatakan bid'ah? Sementara
kalau terjadi perbedaan antara ustadz Anda dengan syekh Anda di Arab Saudi, dengan ulama-ulama Anda, ulama-ulama junjungan Anda, ulama-ulama junjungan Wahabi, boleh terjadi perbedaan. Dikatakan itu adalah fitrah terjadinya perbedaan, masalah ijtihadiyah. Tetapi jika perbedaan terjadi dengan orang-orang aswaja, kenapa Anda itu sok tampil bijak, Mas? Padahal yang dilakukan oleh orang-orang aswaja itu banyak yang sama dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah, pendapatnya Ibnu Qayyim, pendapatnya Ibnu Baz, pendapatnya Ibnu Utsaimin, pendapatnya Syekh Shalih Munajjid dan Shalih Fauzan dan lain-lain sebagainya, ulama sanjungan Wahabi, sanjungan Salafi. Jadi yang boleh terjadi perbedaan itu hanya antara Ustadz Salafi dengan Ustadz Salafi dengan SSC di Arab Saudi, Ustadz Salafi dengan orang-orang atau dengan ulama mereka ya, dengan Syekh Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, itu boleh terjadi perbedaan kalau seperti itu. Tapi kalau dengan kami, Anda katakan bid'ah, Anda katakan syirik, Anda katakan sesat, ustadz Anda yang mengatakan seperti itu. Tapi Anda kemana? Kemana kata-kata Anda ini ketika ustadz Anda menyerang Amalia Aswaja? Kemana kata-kata bijak Anda itu, Mas? Mudah-mudahan Mas ini yang bernama Abdul Rahman ini tidak hanya baper ya, hanya baper kemudian menulis seperti ini. Mudah-mudahan itu keluar dari hatinya, dan mudah-mudahan kata-kata ini, Mas, Anda sampaikan terhadap ustadz-ustadz Anda yang selalu keluar-keluar bid'ah, syirik, sesat dan semacamnya. Baik, mohon maaf sebelumnya terhadap Mas Abdul Rahman ini. Wa akhirun minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.